Tadi kan Bapak sebut ada yang 3 Pak, kayak seperti solar. Ini apa nih Pak? Ini batu aki. ini Yang batu tadi aki. batu aki, dia ini jenis pancawarna. Oke. Batu aki ini jenisnya banyak sekali, ratusan jenis. Ini salah satunya kita bawa adalah pancawarna. Pancawarna ya. Dia pancawarna disebut ada beberapa warna. Oke. Di dalam batu itu ada beberapa warna. Jadi disebut pancawarna. Itu jenis ke batu aki. Ini banyak juga saat itu permintaannya Pak. Itu waktu itu lumayan banyak. Jadi hampir rata-rata batu waktu itu semua naik daun. Tapi yang paling dominan adalah Edocres, solar dan lumut. Itu ada di sungai-sungai yang berpasir itu, di mana-mana itu ada batu itu. Ada. Bisa ditemukan. Cuman rezeki kita atau tidak, kadang-kadang waktu duduk-duduk sambil mandi-mandi udah dapat. Gosok. Tidak jadi khusus gitu Pak. Tidak harus. Rezeki nggak tentu. Artinya Aceh memiliki kekayaan alam yang begitu banyak juga ya Pak ya? Bagus. Karena ada ini. Dan hampir semua kabupaten ada ini. Batu aki ini. Cuman kalau Gio nggak semua kabupaten Tidak ada. semua kabupaten. Yang ada kabupaten mana aja Pak? Nagan ada, Aceh Barat ada, di Takengon juga ada. Di Takengon juga ada. Tapi kalau batu aki ini, saya kira di seluruh Aceh ada, di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Pak, apa sih kelebihan batu alam yang dimiliki oleh Aceh dibanding provinsi lain Pak? Kan kayak Kebantu pernah buat lebih bagus punya kita ya kualitasnya. Kalau Gio saya kira nggak ada di Indonesia selain di Aceh. Begitu. Di Indonesia. Tapi kalau di luar di Indonesia banyak. Di Cina ada, di Thailand juga ada, di Filipina juga ada saya kira. Tapi kalau di Indonesia tidak ada di tempat lain selain di Aceh. Mungkin potensi alam Aceh yang menggantung beberapa zat sehingga mencerminkan batu keluarnya batu seperti batu ini. Oh begitu. Dan masih banyak sekali bahan di Nagaraya itu. Saya perkirakan itu tidak akan pernah habis diambil. Itu kan ambil kemarin kita bumi kemarin kan masih di permukaan. Belum ada koreksi, belum ada udah pakai alat berat, belum ada. Di bawah lebih bagus lagi, makin bawah makin bagus. Makin bawah itu di permukaan kemarin, yang bumi kemarin masih di permukaan, di atas ambil. Nah begitu luas lahan di sana, hampir semua dalamnya Gio. Dan kita kan ada masjid Gio satu di. Iya betul Pak, di Nagan ya. Di Nagan. Dan sepertinya apabila ini bisa dikelola dengan baik, misalnya itu Pak ya, ini kan bisa menjadi lahan pekerjaan juga ya bagi masyarakat. Kita perlu regulasi dari pemerintah, bagaimana mengelola ini dengan baik. Kita kan punya organisasi batu ini segala macam. Jadi kita berharap kepada pemerintah untuk membuat regulasi semacam aturan-aturan berapa banyak harus keluar dalam satu hari misalnya, atau bongkahan berapa besar yang boleh keluar Aceh. Kalau ini dapat 1 ton kita bawa ke Jakarta, sampai sana banjir lah, ya kan? Jadi harganya turun. Jadi kita bawa sedikit, 1 kilo, 2 kilo, walaupun sebenarnya barangnya banyak. Ini adalah menjaga keseimbangan penjualan bisnis. Betul. Kalau enggak dapat hari ini 2 ton di Nagaraya, naik truk, mainkan ke Jakarta, sampai kerja bertumpuk di sana, di pasar semua batu Gio. Jadi harganya dari turun rendah, jadi jual rendah. Nggak ada di tempat lain, cuma ada di Aceh. Betul. Nah ke depan teman-teman kita harapkan ikuti kan, ada organisasi kita ikuti sehingga batu ini bisa bertahan. Jadi Pak, sama ini memang belum ada regulasi itu ya yang belum ada sama sekali. Kita hanya berjalan sesama teman-teman, teman penjualan, teman pengusaha, tukang gosok, cuma berkoordinasi sesama kita aja. Belum ada regulasi, sebuah aturan dari pemerintah belum ada. Apakah hal ini mungkin udah pernah dibincangkan mungkin sama Sudah pemerintah, pernah, Pak? kita sudah pernah dialog dengan DPRA, dengan komisi terkait, tapi belum ada turunan aturan apapun. Ya seiring waktu juga udah turun batu kan gitu. Mudah-mudahan ke depan kita berencana Usna dalam waktu mungkin selesai COVID atau 2022 mudah-mudahan COVID-19 selesai dan tidak ada lagi, hilang. Kita akan laksanakan event internasional di Aceh. Yang dulu saya pernah mencoba melakukan, tapi tertunda karena beberapa hal. Karena menghadirkan beberapa negara, batu-batu dari luar kita bawa ke Aceh, dan mungkin pertama dilaksanakan di Indonesia di Aceh. Dan insya Allah kita rencanakan kalau nggak ada halangan apa-apa 2022, Insyaallah, kalau kondisi COVID ini berakhir, kita akan coba melakukan itu. Dan kita ajak semua teman-teman manfaatkan kesempatan dan waktu, kita boomingkan kembali batu Indonesia melalui Aceh lah. Melalui Aceh. Kayak dulu lah. Ya, kayak dulu kan sempat Aceh kan selalu jadi model sebelum diikuti oleh provinsi lain gitu ya Pak ya. Kita dulu ya kan sempat kayak festival ya, kayak Bapak bilang 2015 kan sempat besar itu ya Pak ya, beberapa hari kita buat
Dan kayak Bapak bilang tadi juga kan sampai penjualan dalam sehari sampai 2 miliar. 2 miliar satu hari. Lumayan loh. Bukan lumayan, emang tuh udah sangat-sangat Ya, besar. coba Usna bayangkan. Datang seorang pengusaha, lagi ada teman yang berjualan di atas meja, dia minta ditutup semua. Berapa semua? Jangan pegang lagi. Kunci, ambil kunci sama dia. Dia udah lihat, udah pantau nih. Berapa? Dia tawar langsung sekitar 70 batu waktu itu. Lalu dipanggil saya sebagai ketua waktu itu, ketua Persatuan Batu, panggil Pak Nasrul. Pak Nasrul, saya mau beli ini. Apakah ini batu Aceh? Saya jamin batu Aceh semua. Laku 1,5 miliar. Itu satu meja. Satu meja. Satu meja ada 70 batu dan saya saksikan, saya tangan. Dan yang beli juga bukan orang luar. Pengusaha Aceh. Cuma nama dia tidak mau disebut namanya. Namanya disamarkan. Waktu itu. Ya. Dia beli, bawa pulang. Heboh jadinya. Betul, Pak. Dan itu kan selain juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, kan ekonomi pedagang-pedagang kecil juga, Pak. Benar. Biasa ada festival seperti itu ya, penjual-penjual apa misalnya ataupun penjual-jual apapun. Saat festival pun bisa makmur kayak kayak gitu. tamu datang ini. Betul. Mereka datang sini, tidur di tempat kita, makan di tempat Hotel kita. juga Hotel meningkat. semua. Jadi berefek ke semuanya Berefek, sektor pasti. ekonomi. Itu lingkaran-lingkaran tempat acara itu semua laku. Ada yang apa yang ada jual Honda, ada jual ini itu semua laku. Semua laku. Karena orang kan diperkirakan satu hari sampai 3.000 orang berputar di situ satu hari. 3.000 orang. Keluhan besar itu. Betul. Makanya ini kan Pak, kita harapkan juga ke depan mungkin harus ada regulasi ya yang dibuat oleh pemerintah. Jadi dengan begitu kan ada aturan nih, nggak hanya langsung mengambil seenaknya saja gitu kan. Nanti juga akan keseimbangan alam dan lingkungan juga berpengaruh ya. Benar. Ya, semoga kita Pak ke depan. Tidak ingin juga gara-gara batu ini bisa merusak alam. Dan saya yakin nggak akan. Kenapa? Karena jumlah batu yang kita ambil satu bongkahan itu kalau dijadikan batu cincin ribuan. Jadi tidak saya nggak yakin bahwa bisa merusak lingkungan. Tetapi aturan tetap harus dibuat. Nah, saya berharap pemerintah tidak menutup mata di sektor ini. Karena ini juga bisa menggairahkan ekonomi masyarakat. Apalagi sekarang Aceh dalam kondisi kan. Jadi ke depan harus didorong sektor ini. Dan teman-teman tidak meminta bantuan dari pemerintah. Yang penting adalah regulasinya ada, mau support kegiatan ya kan. Nah, itu udah cukup bagi kita. Ya. Pak, kalau misalkan penjualan sekarang kan kalau di toko-toko sebenarnya juga di Jalan Penur masih ada ya beberapa. Ada. Nah, jadi sekarang lebih banyak penjualan secara online ya, seperti Bapak bilang tadi. Lebih banyak online. Artinya berarti sudah tidak hanya orang Aceh, orang luar juga. Benar. Itu ya Pak, lebih mudah ya. Benar. Lebih mudah untuk memesannya. Jadi langsung penjualan secara online apa selama Covid ini Pak? Sudah mulai menggiat. Sebelum Covid ada. Sudah ada, tetapi sekarang lebih gencar lagi lewat online. Penjualan secara online. Tetapi batu ini begini, ada sebuah seni yang tidak terbaca. Saya penjual. Husna penjual. Saya menyukai batu Husna, saya akan tawarkan. Berapa nih Husna? Ya kasih aja sama kita lah. Husna udah dapat untung misalnya 500.000. Saya juga ditawarkan oleh teman lain. Sebenarnya sesama kita sendiri juga laku batu ini. Nah, apalagi udah bukan lewat online. Cuman lewat online kan kepuasannya berbeda dengan orang yang langsung seperti ini, udah lihat, udah senter segala macam. Dulu nggak ada senter, semua di kantongnya ada senter. Ya kan, bukan cuma orang batu. Orang cuma lihat aja pasti bawa senter. Saya lihat di warung mie, di warung nasi itu ada rak sedikit, dia bukan jual batu, jual gagang. Padahal dia jual mie waktu itu. Luar biasa. Gagang. Waktu moving itu kan. Center juga banyak laku kan? Center banyak kali laku. Iya betul Pak. Center kecil itu ya Pak. Iya, pokoknya setiap tuh berdiri walaupun dia mungkin. Pokoknya kalau udah ada center di kantong pasti itu orang batu. Baik Pak. Jadi kan tadi Bapak sebenarnya disebutkan bahwa yang paling banyak permintaannya di solar ya Pak ya. Solar, lumut dan nefrit. Ya, itu kalau sampai sekarang juga masih. Masih. Kenapa sih Pak orang lebih suka kan banyak jenis lainnya? Keindahan batu solar ini indah dipandang mata, apalagi di lumut. Soalnya kalau kita melihat lama-lama ada tumbuhan di dalam batu berbentuk lumut ya, berbentuk lumut. Ini ya. Dia ada nih. Kalau dilihat betul-betul dipandang kan, dia ada seninya tersendiri, ada keasikan tersendiri. Berbentuk lumut gitu ya Pak ya? Berbentuk lumut, makanya bilang lumut. Lumut. Ya kan? Ada begitu juga dengan solar.
jarang sekali ada batu warna solar. Ini sebenarnya solar kayak warna solar, minyak solar sebenarnya. Minyak solar. Ini dulu. Oke. Nah, nama juga di sini di Aceh kan diberikan Dia yang nama. Bapak pakai Ini jenis solar juga. solar. Oke. Di Aceh sebenarnya yang memberikan nama ini semua di Aceh. Solar juga di Aceh. Inilah orang-orang yang beri nama solar, mirip minyak solar baru dapat. Kita waktu itu nggak tahu ini apa nih. Namanya nggak tahu. Warna kok beda ini ya. Coba digosok. Yang solar ini Pak ya? Coba dites. Keras. Nah, apa namanya nih? Solar aja dah. Mirip solar. Waktu itu tidak ada yang ini. Nah, kalau giok memang udah secara internasional giok kan. Nah. Oke, jadi perempuan juga suka ya Pak ya? Tapi kalau wilayah Birun, nah ini lagi Birun, khusus Birun ya, mereka paling menyukai batu aki. Batu aki mereka suka. Paling Itu wilayah Birun. Di Birun, khusus Birun. Kenapa tuh Pak? Mereka menganggap bahwa batu aki ini punya seni juga yang lebih besar. Apalagi kalau ada istilahnya ada yang namanya jimat. Ya, ada yang namanya ini ada misalnya hal-hal mistis ini tuh Pak. Ada di batu aki. Dianggap kalau di batu gio mungkin kurang kan. Batu lain. Dan batu aki itu antara satu dengan yang lainnya tidak pernah sama. Misalnya dapat batu aki satu, saya dapat satu. Saya pancawarna, situ juga pancawarna. Tetapi waktu dilihat keduanya pasti berbeda. Tidak ada satupun batu aki itu yang sama persis, nggak ada. Nah, tapi kalau batu gio atau jenis-jenis solar atau jenis lumun itu bisa hampir sama ada. Walaupun tidak sama persis, tapi secara umum bisa sama karena mereka satu bongkahan besar. Tapi kalau ini jarang satu-satu, jadi berbeda-beda. Jadi beda kabupaten, beda lebih condong. Mayoritas kalau Birun lebih ke aki. aki. Kalau yang lain rata-rata juga solar solar, lumut dan segala macam. Oke, baik. Kalau misalkan perempuan lebih suka yang mana Pak? Kalau perempuan yang mana ya? Lumut bagus. Lumut bagus juga. Kalau solar kurang bagus, lumut lah. Cuman agak jarang ibu-ibu pakai, lebih cenderung kepada yang merah, ruby itu lebih cenderung kalau ibu-ibu ya. Mungkin cocok di tangan kan. Tapi tergantung juga. Tergantung selera lah Pak ya. Kan juga. Saat bisa kan demam batu alam kemarin itu kan perempuan, laki-laki kayaknya hampir sama aja Pak ya. Enggak, kalau ibu-ibu hanya persentasenya paling 20%. Oh gitu. Kalau bapak lah sampai 80%. Enggak juga, paling-paling pas ikut suami. Tertarik nih satu. Oh iya, saya satu Pak ini nggak pakai. Oh gitu. Tapi kalau ibu-ibu lebih cenderung kepada liontin. Liontin, betul. Di kalung ya? Di kalung, liontin lebih cenderung. Lebih cenderung. Pemanis perhiasannya juga lah gitu ya Pak ya. Dia lebih bagus lagi. Betul. Nah Pak, ini mungkin kalau misalnya Syahdarul ingin mungkin pengen lihat-lihat lagi, ini bisa ditemukan di lokasi di mana aja? Boleh. Ini apa kata kontak person aja? Boleh. Kontak person nomor apa Pak? 08 11 08 11. Cuma aja taruh 0811 68 ya 744 12 0811 6874 412 ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang berminat atau mau lihat-lihat kembali atau mau lepas rindu mungkin Pak, lepas rindu atau apa lainnya dihubungi nomor itu pasti nanti kita layani dan kita berikan waktu untuk duduk dan lihat-lihat. Dan masih banyak yang lain. Ya, ini kan hanya dibawa cuma beberapa ya. Kita tampilannya beberapa dan ini merupakan yang menang kontes ya Pak ya, tingkat nasional ini semua. Tentunya masih banyak koleksi yang lain nih oleh teman-teman yang mengoleksi batu alam ini ya Pak ya. Benar. Nah, jadi bagi Syahdarul yang ingin ya seperti tadi saya katakan ingin melepas rindu nih Pak dengan batu alam, ingin melihat lagi atau ingin bertanya-tanya bisa langsung hubungi ke 0811 6874 412. Jadi nanti bisa melihat koleksi batu alam yang dimiliki oleh Aceh. Ya, sembari kita menunggu akan diadakan festival lagi nanti ya Pak ya, insyaallah ya. Insyaallah. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nasrul. Pak, sebelum kita akhiri nih, mungkin ada ingin Bapak sampaikan apa penutup dari kita hari ini, Pak? Saya berharap kepada teman-teman pecinta batu Aceh, baik itu batu batu giok ataupun jenis batu lainnya, termasuk batu akik. Kita berharap ayo jaga kekompakan.
kebersamaan dan kita boomingkan kembali bersama. Tentu rezeki juga sudah diatur oleh Allah, jangan khawatir. Tanpa bergerak bersama ini tidak mungkin kita lakukan. Dan insya Allah dulu juga seperti itu, kita bergerak bersama, insya Allah berhasil. Saya pikirkan masalah batu ini dulu juga pernah mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu saya dengar sejarah bahwa Aceh juga pernah booming, hilang, sekarang muncul lagi. Nah hilang, insya Allah ke depan 2022 insya Allah siapa tahu ini bisa kita munculkan kembali. Muncul lagi, Oke, muncul lagi dan jangan hilang lagi. Jangan hilang lagi. Oke baik, terima kasih Pak Nasrul atas Isna. waktunya, kesempatannya hari ini Pak dalam edisi Bincang Bisnis dengan tema kita hari ini, apa kabar Batu Gio Aceh yang sempat menggiwang ya, menggiwang. Dan kabarnya Batu Aceh baik-baik saja, kualitasnya juga semakin baik, cuman kadar nilainya agak menurun ya Pak ya. Agak menurun Rupiahnya lah yang agak menurun. Mungkin nanti kalau udah mulai booming lagi, maka nilainya juga akan meningkat lagi ya Pak. Ya, jangan buang-buang batu yang lama tersimpan, jangan dibuang-buang. Nanti kalau booming lagi susah cari. Ya simpan terus yang bagus. Betul. Ya. Jadi yang dulu punya koleksi jangan, oh ini udah murah nih sekarang, jangan. mau dibuang gitu. Jangan Pak ya, tapi dibuang-buang. disimpan aja baik-baik ya. Simpan dulu, siapa tahu booming lagi. Betul. Siapa tahu itu bisa jadi investasi ya Pak ya. Masih bisa. Oke, Kan dia baik. nggak minta makan ini, cuma taruh aja. Cuma taruh dan dijaga aja, Dijaga gitu, aja. dirawat aja gitu ya, dibersihin gitu ya. Bersihin. Oke baik, makasih ya Pak Nasrul Pak. Makasih, Sampai jumpa Husna. lagi nanti dalam edisi selanjutnya Pak. Kita Ya. bincang terkait dengan batu alam Aceh. Baik, Nah, makasih. Syedalun, demikian tadi Sami Podcast edisi Bincang Bisnis bersama saya dengan Pak Nasrul terkait dengan Batu Gio Aceh. Dan sekali lagi Syedalun saya informasikan bagi Syedalun yang ingin melihat-lihat lagi koleksi dengan Batu Gio ini atau batu alam ini, bisa langsung menghubungi ke nomor 0811 6874 412. Jadi siapa tahu ya bisa ya melepas kerinduan lah terkait dengan batu alam sama ini ya. Oke baik, terima kasih Syedalon atas waktunya. Sampai berjumpa lagi bersama saya Muaratul Husna, jurnalis harian Islam Indonesia dalam edisi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.